Ketika saya melayani Tuhan, bukan sekedar saya melayani manusia, tetapi saya juga perlu dapat sesuatu. Dan rasanya pagi hari ini, dari semalam ya, saya tadi subuh juga udah berdoa. Saya cukup tidur tapi bangun pagi juga jam 4. Dan saya menangkap hati Tuhan. Jadi kota yang kecil seperti ini, Temanggung, itu bukan sekedar kecil. Kenapa Tuhan pilih Bethlehem, kota kecil? Diperkirakan ketika Yesus lahir 2000 tahun yang lalu itu penduduknya cuma 500-an orang. Tapi bagaimana Yesus bisa lahir di situ? Dan menjadi suatu perkara yang besar sekali, juru selamat lahir di kota itu. Saya merasa ada sesuatu yang dilahirkan ketika saya datang ke tempat ini. Saya menemukan 2 tempat di Indonesia ini mengenai the birthing place. Ruang bersalin. Pertama adalah kota Bandung, itu kota saya, dan saya kalau menyelenggarakan acara-acara dunia atau acara nasional, saya harus kembali ke Bandung dan saya didoakan oleh mereka, para hamba-hamba Tuhan sekota. Dan kedua ini kota Temanggung. Ini sebenarnya kota para raja dulu, para ningrat. Apa yang dilahirkan adalah mengenai kelahiran the new season. Ini yang disebut dekade yang baru. Disingkapkan. Dan akan dilahirkan satu gelombang. Dan kita sedang ada di tengah-tengahnya. Banyak orang terperangkap dan banyak orang gak nyadar bahwa dia sudah terluka sebetulnya. Kita harus segera menyembuhkan ini dan kita harus segera mengangkat orang-orang terluka, pahit, cemas, khawatir, self pity, ya hanya mementingkan diri sendiri, menyayangi diri sendiri, self center. Kita harus bangunkan secara roh. Tetapi saya minta pagi hari ini kalian semua bangun dari tidur. Amin. Udah bangun? Bangun dari tidur. Belum tentu kita duduk di gereja tetapi roh kita bangun. Kadang kita jalan kayak zombie. Datang ke gereja tapi gak tahu mau ngapain di gereja. Gereja juga running as usual. Nothing is new, tidak ada yang baru gitu. Wake up! Yuk katakan, teriakin, bangun! 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 Kurang keras, kurang keras. Kota Temanggung bisa lakukan lebih keras lagi. 1, 2, 3. Bangunlah hai jiwaku, kata Tuhan. Itu di dalam firman Tuhan, kenapa? Dikatakan bangunlah hai jiwaku. Karena jiwa kita seringkali menuntut. Jiwa kita selalu lesu dengan melihat keadaan yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini dipilih oleh Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kita dipilih oleh Tuhan? Amin. We are chosen by God. Dan ketika kita dipilih oleh Tuhan, dalam situasi pandemi ini, bukan mau merontokkan kita sebetulnya. Setan punya strategi, tetapi Tuhan kita lebih hebat dalam strategi. Amin. Tuhan kita bukan orang bodoh kok. Bukan Tuhan yang bodoh. Bukan dewa-dewi yang memang tikong tolong gitu. Tuhan menolong kalau kita sembah-sembah. Enggak. Nah, kenapa pandemi ini sebenarnya menakutkan sekali, bukan soal virusnya. Kita bersyukur kalau kita nggak
Gak mati duluan lah gitu karena COVID. Dan kita masih bisa beribadah seperti ini. Virus ada di mana-mana, dosa ada di mana-mana. Tapi percaya gak hadirat Tuhan pun ada di mana-mana? Siapa yang percaya bahwa hadirat Tuhan ada di mana-mana? Hadirat Tuhan itu melingkupi kita. Kenapa kita takut akan virus tetapi gak takut akan Tuhan? Wake up! Kalau saya ngomong wake up, Anda ngomong bangun. Wake up! Woo! Wake up! Pandemi itu masa gelap. Ibadah ditiadakan. Social distancing membuat dosa bertambah-tambah. Apa yang menakutkan sekarang sepertiga penduduk bumi dikatakan oleh Tedros Adhanom, Sekjen PBB, yang dulu kata virus, COVID, very dangerous, gini-gini. Kita setiap 5 menit kita lihat data-data mengenai virus COVID-19 itu. Tetapi dia sekarang ngomong ini, jangan sering-sering lihat data. Sehari cukup 2 kali. Karena yang mengerikan akibat pandemi itu adalah sekarang situasi sepertiga penduduk bumi mengalami mental illness. Apa itu mental illness? Sakit kejiwaan. Gila, mau, stres, paranoid, ego, pengen menang sendiri, paling benar sendiri, amarah, putus asa, luka, trauma. Dan itu di dalam diri orang Kristen banyak. Lihat aja mau ke gereja ibadah seperti normal aja udah susah. Karena mereka lebih milih sama aja kok di rumah juga sama aja. Padahal udah nanti ibadah YouTube bukan nyindir, nyinggung nih. Bisa ke restoran juga, ke mall-mall juga. Itu di kota besar, gak tahu kalau di sini. Nah, tetapi ini yang disebut era disrupsi ini membuat apa? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan izinkan kita melewati dan kita ada sekarang? Kenapa kita nggak gone dalam 2 tahun ini? You are chosen by God. Anda dipilih oleh Tuhan dan saya dipilih oleh Tuhan. Amin. Dengar orang-orang yang ngikuti online. You are chosen by God. Kau dipilih oleh Tuhan. Jadi situasi pandemi ini membuat disrupsi. Disrupsi itu apa? Banyak sekali masalah rentan. Udah running gini. Zat ada pengumuman baru. Dan lebih ngeri lagi nanti ke depan. Semua krisis, semua masalah numpuk di satu momen, satu waktu ini. Kebangkrutan bukan perusahaan-perusahaan tapi negara demi negara. Ini seperti domino efek. Efek domino. Are you ready for this? Era disrupsi ini, kenapa Tuhan juga biarkan supaya ini terjadi? Ketika pandemi ini sepertinya kita kehilangan Tuhan. Tuhan, God is not in control anymore. Sebetulnya inilah momen di mana Tuhan mau bicara sesuatu dengan satu kata, change. Berubah. Berubah gimana maksudnya? Back to the original plan. Karena gereja umat Tuhan selama ini udah lupa kepada original plan, original calling. Semua membesarkan gerejanya sendiri. Memprotek jemaatnya sendiri. Hanya memikirkan pembangunannya sendiri. You never care about the body of Christ.
Engkau bisa katakan di rumah mujizat, tapi nggak ada mujizat. Apakah Tuhan masih ada di dalam gereja Tuhan? Wake up! Change! Selama ini umat Tuhan hanya memperkaya dirinya. Tidak memperkaya, tidak mensuplai kerajaan Allah. Every one of you hanya memperkaya diri sendiri. Padahal worship means sacrifice. Worship bukan sekedar nyanyi. Worship adalah menyerahkan hidupmu menjadi korban di hadapan Tuhan. Kita menjadi nggak ada apa-apanya, zero di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan gini, di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Apakah kita masih ibadah? Ibadah itu apa sih? Ibadah itu apa sih? Kumpulin persembahan, nyanyi, dengar firman. Itu liturgi namanya. Ibadah itu ke rumah Tuhan, membawa korban. Persembahan. Bukan sekedar QRIS. Pakai barcode persembahan. Mungkin 2 tahun lagi nih akan di-eliminate nih. Saya pernah bicara mengenai cashless society ya Indonesia. Lagi tahun kemarin saya di sini. Akan percepatan benar-benar nih. Apakah selama ini ibadah? Oh ibadah, ada doa bareng di keluarga. Doa itu seperti apa sih? Firman Tuhan katakan jangan doa kalau tangan lu belepotan darah dan marah, penuh amarah, gak bisa doa. Doa itu mengosongkan diri di depan Tuhan. Empty ourselves. Jadi menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, sementara kalau kita online pun, anak ada di kamar mana, main gadget, yang ini mana, berita apa mengenai brigadir, yang satu bagaimana, yang satu bagaimana. Lama-lama nih TV juga gak laku, TV itu udah gak perlu di rumah karena setiap kamar juga beda ceritanya. Pada senyum bener ya bener. Setiap orang punya gadget. Apa yang dia mau, itu dia yang dia tonton. Apakah kita sudah jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita? Ini berbicara mengenai fellowship. Kita banyak bicara Tuhan tapi di antara sendirinya gak ada fellowship. Fellowship with God and fellowship with the others. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi tujuan dari ibadah itu apa sebetulnya? Marilah kita supaya ada saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah bagaimana hari Tuhan yang mendekat? Kalau saya katakan social distancing itu rada kurang tepat. Harusnya physical distancing. Karena kalau kita jauh dari sosial, maka kita jadi error. Jadi on. Karena sendiri aja terus. Apalagi ada metaverse lagi nanti ke depan. Udah gereja metaverse aja deh. Seolah-olah kita gak butuh teman, gak butuh orang lain. Wah ini berbahaya sekali. Ini era, Bapak Ibu sekalian, ini era cepat tergelincir orang. Jangan sok rohani, jangan merasa diri Anda tuh, gua udah holy banget gitu. Itu titik kejatuhan justru. We need each other. Nah, era ini
Saya mau cerita gini ya. Sebelum peristiwa pandemi, itu kurang lebih bulan Desember tahun 2019. Saya waktu itu ketika berdoa sendiri, ini hal yang gak pernah saya alami ya. Yang gak pernah saya alami, saya ini bukan orang yang punya karunia kenabian yang ngelihat ini ngelihat, enggak gitu. Jarang banget, seringkali saya harus memaksa diri saya pergi ke gunung. Untung istri saya tuh suka mengerti, saya mau ke hotel dulu, saya mau menyendiri. Bukan ke hotel mau ngapain gitu kan. Tetapi supaya saya nggak dengar apapun, saya di situ worship, ngomong sendiri dengan Tuhan. Dan baca firman Tuhan supaya lebih fokus, menangkap rema, saya bisa berbincang-bincang dengan Tuhan gitu. Waktu itu saya melihat ada satu seperti 3D gitu. Ya ini kan bagus nih, ini juga ya melengkung begini. Ini lebih gede lagi gitu, kan ada seperti saya ada di dalamnya. Itu ada lubang besar. Lubangnya masif banget. Dan lubang ini seperti lubang penyedot. Dan banyak orang-orang tersedot ke situ. Banyak juga anak-anak kecil. Banyak orang berdasi. Saya pikir ini pendeta-pendeta atau apa gimana, saya nggak tahu. Tetapi saya nggak ngelihat mukanya. Tapi itu miliaran orang kesedot ke situ. Dan suaranya wah, waduh itu masif banget. Ngeri, itu kayak suara neraka. Lalu saya katakan, Tuhan ini apa? Ini saya mimpi atau apa? Dan itu situasi pandemi itu membuat ketakutan seperti itu. Dan itu sejujurnya masa yang namanya the darkest age. Masa penuh kegelapan, itu apa sih sebetulnya? Dan Tuhan berbicara mengenai lubang jurang maut. Apa itu lubang jurang maut? Ternyata itu black hole. Nah saya minta waktu itu staf saya tolong gambarin dong, saya kayak seperti gini. Tolong gambarin seperti apa ini. Tolong slide-nya ya, slide-nya. Tolong ditayangin. Nah ini seperti ini. Ini di kota-kota besar, di mana ini tersedot dengan satu black hole. Dan ketika mereka masuk ke situ nggak keluar lagi. Yang terang kedip, ya itu nah. Makanya kita ini harus jadi terang benar-benar. Kalau terang cuman kedip-kedip kesedot black hole itu. Saya katakan Tuhan ini aku nggak ngerti. Sekarang setengah ngerti. Ke depan harus lebih ngerti lagi. Dan ternyata ini adalah masanya lubang jurang maut itu dibukakan. Saya nggak singkapan sekarang, nanti aja. Dan ini firman Tuhan berkata begini, Lukas 11 ayat 35. Saya nggak peduli dia pendeta kayak atau gimana, pokoknya kalau kalian nggak jadi terang benar-benar. Terang itu bukan opsi. Kamu adalah terang. Bukan pengen terang-terangan gitu kan, enggak. Karena kita udah chosen untuk jadi terang dan menjadi garam. Itu pilihannya. Lukas 11 ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jadi maksudnya apa? Sebelumnya terang bisa jadi gelap. Ngeri banget. Jadi maksudnya Tuhan gimana? Akan banyak bergelimpangan anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Wow. Makanya ibadah juga harus lively nih kayak begini. Kita lagi menyembah, I'm so blessed this morning. No. Di kota Temanggung, gua bisa merasakan hadirat Tuhan seperti begini. Banyak orang datang ke gereja, garing, pulang pun garing. Andalkan Tuhan dan andalkan Roh Kudus, amin. Roh Kudus itu parakletos, seorang penolong yang lain. Dikala kita lemah, kita diberi penolong parakletos untuk membuat kita kuat.
Yang malas ibadah, Roh Kudus akan menuntun engkau untuk beribadah. Amin. Jadi ini yang namanya supermassive black hole. Setelah itu ada berita-berita black hole yang sebenarnya itu ada. Bahkan bisa menyedot matahari sekalipun, yang dekat dengan itu akan tersedot. Bulan apa, itu bulan matahari apa yang terang pun akan lalu bisa hilang lenyap. Jadi firman Tuhan, jangan jauh dari pertemuan-pertemuan itu. Baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, pada bulan Mei yang lalu, jadi 2 bulan yang lalu, kita menyelenggarakan acara World Prayer Assembly. World Prayer Assembly ini kita nggak sebesar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu karena saya koordinatornya, kita bisa menyelenggarakan di 378 kota di seluruh Indonesia. Ada 9.600 peserta, 86 bangsa hadir, dari 3.600 delegasi dari seluruh dunia datang ke Indonesia. Dan mereka amazed banget ketika mereka datang ke Indonesia, khususnya waktu itu adalah dari negara Cina. Cina itu negara dengan populasi tertinggi di dunia. Ketika mereka datang ke Jakarta, mereka lihat di SICC, Hentuo tuh banyak banget orang memuji Tuhan di Cina tuh, ngumpul 25 aja gak boleh. Kata saya, belum, wait. Nanti kamu akan pergi ke stadion, kamu akan lihat orang banyak. Di stadion mereka kayak melongo begini, Hentuo. Banyak banget orang memuji Tuhan. Kok di Indonesia banyak orang Kristen? Dipikirnya Indonesia nggak ada orang Kristen. Kata saya enggak hanya di stadion, 378 kota. Penarinya aja 2.000. Tahu nggak panitia, saya punya 2.000 orang panitia. Kadang kita harus nyari gedung yang besar kayak begini baru kita bisa rapat. Tapi bulan Mei yang lalu, hanya 20 orang. Panitia 2.000 jadi 20 orang dan gak pengalaman semua, minta ampun. Gue pusingnya kayak apa gitu. Tuhan katakan kepada saya, Tuhan perintahkan kepada saya, cari muka-muka baru. Dan saya panitia yang paling tua, bayangin. Dulu kita sewa 1.200 bus, sekarang cuma 1 bus. Gampang? Gampang. Tetapi nggak mudah juga dengan hybrid ini pakai teknologi seperti ini. Dan ternyata ditonton di 154 negara. Tuhan ngomong, do not despise the small thing. Jangan meremehkan hal kecil. Amin. Jangan orang meremehkan Anda boleh, tapi Tuhan tidak pernah meremehkan Anda. Temanggung boleh ke kota kecil, tapi Tuhan tidak pernah meremehkan kota kecil. Wake up! Jadi kita harus kampanyekan sekarang, ayo ibadah, ayo ibadah, ayo ibadah. Terus ngomong, ayo ibadah, ayo ibadah, ayo ibadah, ayo ibadah. Jadi sekarang ini masanya orang tuh lagi gak mudeng. Waktu itu saya sedikit stres juga ngebangunin gereja-gereja Tuhan. Lagi pandemi gini mikir dong pakai hikmat. Pakai hikmat. Jadi bulan Mei yang lalu itu wake up call. Tapi orang baru bangun tidur tuh mudah gak disuruh mandi, sikat gigi. Mesti bawa air seember dulu, disiram baru tuh. Dan ternyata pesan daripada wake up call ini luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yang dipakai Tuhan dengan kelas dunia. Kalau Anda cari viewernya sedikit, kalau di Indonesia kan cari viewer terus.
Kalau udah ada ceban rasanya sukses. Kalau di sana saya ngelihat mereka, saya duduk dengan mereka. Yang nonton dia kalau masuk YouTube 23 orang. Kagak laku. Tetapi dampaknya men. Karena memang media itu bisa berkamuflase. Enggak yang real. Coba aja lagi ibadah ada 2.000 orang ikutin. Belum tentu tuh 2.000 itu benar-benar lagi ibadah. Kalau di rumah saya bersyukur kalau mami mertua umur 87 tahun. Dia benar-benar bersisir dulu. Buka catatan di rumah. Catat. Tapi yang lain, wah belum tentu. Ada orang beribadah pakai YouTube. Tapi mukanya pakai timun, pakai tomat. Maskeran. Itu ibadah enggak? Nonton itu namanya. Bukan nyindir, nyinggung dikit. Di situ message-nya semua sama. Time to wake up. Waktu untuk bangun. Dan semua berbicara hal yang sama. Tahun 2030. Wih, Rick Warren dari Baptis, Southern Baptist, dia ngomong, kita akan menyelesaikan amanat agung tahun 2030. Nicky Gamble seorang Anglican. Itu di mana dia founder daripada Alpha. Dia katakan kita akan bergerak tahun 2030. Anak-anak muda akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Lalu Billy Wilson mengatakan 2030. Cindy Jacob 2030. Saya katakan kenapa semua ngomong yang sama 2030. Alasannya cuma satu. Gereja sudah lahir tahun 30. Dan tahun 2030 itu gereja 2000 tahun. Dan kita lihat 1000 tahun di dalam Alkitab itu sama dengan satu hari. Dan apa yang terjadi hari ke-7? Bapak Ibu sekalian. Ya mereka nggak ada yang berbicara bahwa Tuhan Yesus segera datang. Tetapi kita punya target. Injil diberitakan. Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa. Dan saya yakin bahwa ini waktunya penginjil-penginjil kerajaan akan Tuhan bangkitkan. Siapa yang penginjil-penginjil itu di sini? Kalau sudah lama kita nggak pernah menginjil, Anda berdoa terlalu banyak, saya jadi penggerak doa per 30 tahun. Tetapi seringkali saya lupa menginjil. Yang menyelesaikan bukan Tuhan tetapi kita. Semua sepakat. Dan ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini begitu kecilnya. Aku gak pernah menganggap kecil sesuatu. Karena aku pun akan melihat yang terkecil itu akan menjadi besar. Dua hal yang saya tangkap. Mereka menyimpulkan di dalam acara World Prayer Assembly ini. Misi dan doa harus bersatu. Doa dan misi itu harus menyatu. Doa dan misi harus sejalan. Dan yang ketiga, perhatikan anak-anak. Kita tempatkan anak-anak jangan jadi generasi yang on, harus jadi the last generation. Bukan jadi the lost generation. Bukan generasi yang terhilang. Dudukan mereka, kita melayani Tuhan bersama-sama dengan anak-anak. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau bahwa anak-anak itu adalah seperti Tuhan berkata perumpamaan tentang kerajaan itu ada di anak-anak. Setelah itu saya mulai menyaksikan ada sesuatu shifting di dalam paradigma saya. Saya selalu bersama-sama dengan pendeta-pendeta sekian puluh tahun. Ngumpulin pendeta itu saya orangnya. Tetapi kalau kumpul sama pendeta saya mikirnya selalu ngomongnya masalah. What is the solution? Apa solusinya? Ketika kita duduk orang-orang rohani, apakah Tuhan bicara sesuatu kepada kita? Ini era disrupsi yang harus membuat semua orang punya namanya the great reset.
of mindset. Mindsetnya harus diubahkan. Gak ada di dalam kerajaan Allah namanya junior. Anak-anak kecil bisa dipakai oleh Tuhan. Siapa yang percaya anak cucu kita pun akan dipakai Tuhan. Siapa yang percaya anak cucu Anda akan jadi generasi yang perkasa. Mereka akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mereka akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mereka adalah generasi raksasa yang akan bangkit. Siapa yang membangunkan mereka kalau bukan kita? Pernah gak kita appreciate sama dia? Bapak Ibu sekalian, di WPE ini saya coba mengundang anak-anak untuk sharing. Hari ketiga, you just talk. Jangan takut. Meskipun kau salah, jangan takut. Ada satu anak yang bernama Glory. Kita sebutnya Goy. Itu umur 20-an. Mamanya Esther. Dan tahu nggak, saya tahu anak ini sejak dari bayinya. Dan mamanya selalu membawa ke menara doa bayinya. Bawa bayi itu dan duduk, kadang mereka dari malam sampai pagi dan mamanya menyusui dia, bawa makanan di menara doa. Dan saya selalu tumpangi tangan anak itu. Jadi anak itu nyebut saya opa. Dan saya katakan, Goy, you are going to be one of the speaker, oke? Okay? Oke, opa. Tapi you ditemani mamamu Esther, oke? Okay? Oke. Okay. Begitu saya minta itu mamanya tabrakan. Ngeri banget. Papa mamanya itu naik motor, lalu ditendang oleh yang naik motor dari depan begini. Jadi si papanya tulang rusuknya patah dan ininya copot. Harus ke rumah sakit di Jogja. Padahal dia orang di Bogor. Jadi bawa ke Jogja untuk dirawat, dioperasi. Dan mamanya tulang rusuknya patah. Waduh, kata saya, ini kok bagaimana ya, setan coba menjegal seperti ini. Tapi saya salutnya. Esther telepon saya, Pak Daniel, aku lagi sakit. Setiap melangkah aku sakit. Tetapi nanti aku akan tetap menemani anakku, Goy, untuk bersaksi. Kakinya bengkak sebelah sampai pakai sepatu beda ukuran. Tapi mereka datang dan Goy bersaksi. Dan si mamanya pun bersaksi. Ini anak sejak dari kecil sudah diserahkan kepada Tuhan. Karena aku tahu Tuhan pakai kandunganku untuk melahirkan dia. Untuk dipakai oleh Tuhan. Dia datang ke panggung mamanya dengan sakit. Tapi tetap dia bicara dan Goy bicara. Wow, amazed. Besoknya Goy telepon sama saya. Opa. Kenapa Goy? Luar biasa opa. Itu ada staf kepresidenan telepon aku. Karena Bapak Jokowi pesan satu jaket yang di paint sama dia, dilukis sama dia. Dan lukisan dia selalu pakai firman. Lakukan itu dan engkau sedang melayani. Kau sedang sharing firman sampai ke level tertinggi. Aku doain di telepon. Thank you opa. Besoknya lagi telepon. Opa, aku lagi ditelepon sama teman-temanku, kurang lebih ada 30 orang di sana dan aku gak bisa datang, itu lagi kumpul mereka semua dan setiap orang tuh bawa teman-temannya. Jadi banyak orang yang gak percaya, belum percaya kepada Tuhan, anak mahasiswa. Ditelepon, terus gimana Goy? Aku lagi berdoa sama mereka dan ternyata mereka semua 30 orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Melalui telepon. Wow, aku aja gak pernah ngalamin kayak begini. Tahu nggak, yang ngajar mereka bukan sekedar orang tua. Orang tua tuh mencetak dia jadi leader. Tetapi yang mengajar mereka secara Roh Kudus. Di dalam kitab Roh Kudus
Roh Kudus lebih pintar daripada kita. Kacaulah kita kalau mendidik mereka kadang dengan keras, kadang kita kalau mendidik anak-anak pakai penghukuman. Kamu harus gini, kalau tidak kamu akan begini. Stop punishment, oke? Jangan pakai penghukuman, penghakiman. Siapa kita lagi kecil? Siapa kita lagi muda? Jadi saya mulai memperhatikan. Saya melihat cucu-cucuku dipakai Tuhan. Bisa juga dia menumpangi tangan atas orang lain. Satu saat istriku cerita, tahu nggak cucuku yang baru jadi ditinggal oleh orang tuanya, yaitu anak sulung saya. Mereka pergi ke besan saya. Terus udah malam mau dibawa pulang, nggak mau. Namanya Marlo, nggak mau, aku nggak mau pulang. Udah malam, cepat pulang. Nggak, aku mau ke dalam lagi. Udah malam ya. Jadi dia pergi ke dalam mau ngapain? Doain besan saya yang sakit. Numpangi tangan. Aneh gak coba? Ketika hari pencurahan Roh Kudus saya khotbah seperti ini. Roh Kudus yang dicurahkan. Itu dua cucuku bisa numpangi tangan atas mami mertuaku. Jadi nenek. Jadi itu cicit tuh. Cicit numpangi tangan atas mami mertua saya dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapa yang percaya bahwa anak-anak akan dipakai oleh Tuhan? Ini paradigma saya jadi berubah. Lalu satu saat bulan kemarin sebelum saya ke Amerika. Anak rohani saya ada di Bandung, dia katakan, Pak Daniel ada di Bandung kah? Ya ada. Boleh ketemu? Boleh. Aku bawa 2 orang anak ya? Boleh. Jadi ini cucu lagi nih, umur 19, 18, 19 atau 20 gitu ya. Datang, yuk kita ketemu di mana? Di Starbucks. Ngopi. Saya lihat ada satu perilaku yang lain. Biasanya kan saya tahu ini anak-anak saya harus menraktir toh. Enggak. Dia nyebutnya enggak opah ke saya. Duduk aja di sana. Aku pesan kopi, aku pesan roti. Pesan roti sebanyak banget. Kata saya ngapain ini? Enggak apa-apa Om. Kita mau ngobrol-ngobrol di sini. Terus saya ngomong begini. Tujuan kamu ketemu saya ngapain? Enggak cuman pengen fotoan aja. Fotoan. Aku nasehatin, aku ngobrol gini. Mereka pengen kenalan sama aku karena aku udah stok lama lah gitu. Dikenal tuh karena stok lama. Terus aku tanya ke dia, kamu umur berapa sekarang? 20 Kamu ngapain di Bandung? Memuridkan. Lagi ada kelas pemuridan. Pemuridan apa gimana? Maksudnya gimana nih? Ya aku muridkan, banyak orang tua juga sih Berapa muridnya? Saya pikir 2 atau 3, 240. Kata saya, oke, just tell me who you are. Kamu tuh siapa sih sebetulnya? Dia cerita, saya anak yang gagal, saya diledek terus sama orang tua, lu gak ada guna. Apalagi lu jadi pendeta lagi sekarang mau makan apa ke depan. Jadi aku generasi yang menjadi haters. Aku benci pendeta-pendeta, aku benci keluargaku. Terus, kamu kok bisa begini sekarang? Ya karena ada mentor. Anak rohaniku yang jadi mentor. Tahu gak Anda mementor seseorang itu perlu banget. Rata-rata orang pergi ke gereja itu karena diajak. Kita boleh pakai masker tapi pernah ngajak orang gak ke gereja. Bukan berarti kita pakai masker, berarti kita tertutup perkataan kita. Amin. Ayo ibadah, ayo ibadah, ayo ibadah, ayo ibadah. Terus ucapkan ini. Ucapkan ayo ibadah, ayo ibadah, ayo ibadah. Terus saya ngomong begini, jadi kamu khotbah di mana aja? Aku khotbah di mana aja, kadang di jalan, di pasar. Itu dia tunjukin ke saya. Ini kalau aku khotbah segini. Yang nonton 7,5 juta. Oh my God. 7,5 juta lu terkenal juga enggak.
siapa tahu orang yang dibuang itu akan dipilih oleh Tuhan. Terus temennya satu lagi, kamu siapa nih? Kalau kamu siapa? Iya nolongin dia. Kalau dia khotbah kemana aku ikut juga. Terus visi kamu apa? Aku pengen mendirikan yayasan yatim piatu. Aku lihat dari penampilan dari bawah sampai ke atas. Nggak ada kelasnya. Terus saya katakan ceritakan sesuatu. Kamu di Bandung ngapain? Selain nolong dia aku lagi beli sebidang lahan. Untuk apa sebidang lahan? Ya yatim piatu. Coba cerita kenapa kamu bisa begini. Karena itu di Starbucks itu kita ngumpul 3-4 jam. Jadi kita mesti duduk dengerin gitu. Makanya jangan pengen khotbah dulu, kita nih perlu dengerin. Amin. Ingat para pengkhotbah perlu denger. Lalu dia cerita. Dia itu dihina terus sama orang tuanya. Lu hidup gak ada guna. Itu di Manado, dia di keluarga di Manado. Lu hidup gak bener. Lu mah kacau, lu gak bakalan lu jadi orang. Lu lihat kakak lu dong, kakaknya tuh adalah hidup amburadul. Udah punya mobil, punya rumah, lu mau ngapain? Akhirnya dia banyak di jalanan. Gak demen dia tinggal di rumah. Karena terlalu banyak keributan. Satu saat dia lagi di jalan. Dia berdoa di pinggir jalan, Tuhan. Aku reject seperti ini. Tertolak seperti ini. Tapi aku akan menampung orang-orang yang tertolak. Pas dia jalan jeprut. Sendal jepitnya putus. Dia gak punya duit sama sekali untuk beli sendal jepit pun. Jadi dia gimana caranya dia jalan lalu dia mulai bekerja. Bekerja di tambang emas. Nah satu hari itu biasa yang ngepuling emas itu dapat 1 on kurang lebih. 1 ons. Selebihnya itu waktu kalian, buat kalian. Gitu kan. Apa yang terjadi satu hari dia bisa dapat 1 kilo emas. Makanya dia traktirku di Starbucks gak kira-kira kayak seperti ini. Saya katakan wow. Dan saya punya mimpi. Saya akan mendirikan yayasan yatim piatu di 34 provinsi. Dan saya udah beli lahan 2 provinsi. Malu gak kita kalau ama iman anak kecil seperti ini? Where is your position today? Ini waktu percepatan. Kenapa kita tidak efektif? Wake up. Wake up. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Ketika saya bertanya kepada International Board, kenapa penyelenggaraan harus di Indonesia, WPA? Gue udah capek. Aku katakan udah 30 tahun aku ngumpulin begini orang-orang Kristen terus. Aku habiskan semua resources apa yang ada padaku, tenaga, energi, masa depanku kadang aku serahkan. Why you choose me? Saya bertanya yang pertama, kenapa kamu pilih aku? Apakah nobody else? Apa di Temanggung kagak ada? Di Jogja nggak ada? Dan kenapa? Why you choose Indonesia? Saya katakan. Kenapa kamu pilih Indonesia? Apakah Brasil nggak bisa? Korea nggak bisa? Mesir nggak bisa? Mereka menjawab pertanyaan saya, sepakat 5-6 orang di Zoom waktu itu. Daniel, listen to me. You are chosen by God. Engkau dipilih oleh Tuhan. Saya katakan kalau engkau dipilih oleh Tuhan,
Nggak ada bisa tawar-menawar. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita dipilih oleh Tuhan? Tuhan gak butuh pengalamanmu, Tuhan gak butuh hartamu, Tuhan gak butuh uangmu, Tuhan gak butuh jabatanmu. You mau gak dipakai Tuhan? Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Lalu yang kedua, ketika kenapa kau pilih Indonesia? Aku pengen tahu jawabannya. Sebab Indonesia negara kunci. Maksudnya engkau akan unlock the nations. Engkau akan membuka pintu-pintu gerbang bangsa-bangsa. Wow, siapa yang percaya bahwa Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa? Tapi kalau engkau gak mau, Tuhan akan pilih orang lain. Kau gak bangun, kau tidur terus, Tuhan akan pilih orang lain. Wake up! Mau dipilih oleh Tuhan? Mau dipakai oleh Tuhan? Nah, di dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak memiliki roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Takut apa? Takut masa depan? Takut dagangmu gak laku? Takut utangmu gak terbayar? Takut masa depan anak-anakmu bagaimana nanti sekolahnya? Saya katakan saya berdiri di depan Anda, saya ini manusia yang gagal. Saya sekolah ini semuanya rapornya merah. Saya nggak pernah bisa konsen kalau menghadapi pelajaran karena saya geger otak 2 kali. Saya ada manusia yang gak bakalan bisa panjang umur karena saya lahir memiliki jantung yang cacat kata mama saya. Bocor dan sebagainya, gak stabil. Kondisi saya seolah-olah tidak memungkinkan saya bisa berdiri di depan Anda. Apalagi ngurus perkara-perkara dunia. Oh my God, saya ini orang minder. Kalau berdiri di depan Anda aja saya gak tahu mesti ngomong apa. Kenapa? Karena saya takut kepada diri saya terus. Dan saya diperbudak oleh roh ketakutan. Pandemi ini akan membuat orang jadi paranoid. Ketakutan, curiga. Mau salaman aja kan mesti beda nih kita. Kalau dulu Christmas, Merry Christmas, sun sekarang enggak. Kebudayaan sudah berubah sekarang. Kebudayaan sudah berubah, gaya hidup sudah berubah. Kenapa? Karena self pity dan ada fear, ketakutan yang mencengkram. Dan itu roh perbudakan namanya. Tetapi kenapa saya berdiri di depan Anda semua? Ini ayat ini luar biasa. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Dunia sekarang ketakutan tuh karena fatherless. Setelah pandemi ini, Anda mungkin punya bapak, tapi rohmu fatherless. Bisa seperti itu. Kenapa di Amerika sekarang mendadak ada orang muncul, anak-anak teens itu remaja, mereka keinginan bunuh diri. Saya mengkounsel satu anak bagaimana dia suka cutting, anak cewek. Hah? Cutting itu tau gak pakai silet, keluarin darah. Jadi saya pikir dia narkoba, pakai narkoba, ternyata enggak. Dia hampir setiap malam suka pakai silet gitu keluarin darah. Apa enaknya begitu? Ya enak aja Ngelihat darah enak. Aku kalau ngelihat darah aja udah pengen pingsan. Ini ngelihat darah sendiri. Setelah dia sembuh, dia pulih. Dan saya katakan aku mewakili bapamu, aku minta maaf ya. Kalau engkau kecewa sama bapamu. Kau itu gak ada tudung. Dan roh maut sedang mau mencengkram kamu. Akhirnya dia pulih. Lalu saya korek data dari dia, info.
Ini anak-anak seperti ini banyak gak sih yang lakukan seperti kamu? Banyak di gerejaku juga ada. Astaga. Di kampusku banyak. Ngeri banget. Itu dia tunjukkan YouTube-nya ke saya. Ini di Amerika nih. Yang nonton 126,6 juta. Iya, ampun. Black hole sedang menyedot. Apa tugas kita? Anda punya kasih Bapa nggak? Yang kita bisa menyebut ya Aba, ya Bapa. Aba itu nggak bisa diterjemahkan. Aba itu Abi, Father. Orang India tetap nyebut Aba. Bahasa apapun Aba. Ya Aba, ya Bapa. Dengan kekuatan covering daripada Bapa di sorga kita disebut anak Allah. Makanya kita bisa pergi ke tetangga kita punya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. That you receive the spirit of adoption. Kamu tuh bukan anak gelandangan, hey. You are adopted. Engkau sudah diadopsi menjadi anakku, kata Tuhan. Enggak ada Tuhan dimanapun, di agama manapun nyebut pengikutnya anak. Enggak ada dewa yang disebut anak dewa, enggak ada. Tapi Bapak kita, good Father. Terima kasih Bapak sekarang, buang dari semua kesulitan, trauma, kepahitan, kemarahan, luka, kesedihan dan sebagainya. Bapak ada di sini. Dan dia bisa katakan kepada Anda, I love you so much. Aku mengasihi, karena itu aku berikan anakku yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya kita bisa menjadi the son of God. Siapa yang anak Allah di sini? Siapa yang mau siap bergerak menjadi anak Allah? Anak Allah itu jadi predikannya harus seperti bapaknya, DNA-nya harus seperti bapaknya, jangan DNA setan. Jangan DNA gadgetmu, jangan DNA Marvelmu, jangan DNA Avengersmu. Wake up! Setan sedang membuat father yang baru. Thor dia berbicara, I am your father. Itu false father namanya. Bapak yang palsu. Bapak sejati itu ada di tempat ini. Dia akan membangkitkan kita menjadi anak-anaknya. Raih saudaramu, raih tetanggamu, raih kerabatmu. Lihat. Apakah kita gak kasihan? Ini anak-anakmu. Hidup dalam generasi saat ini. Tapi mau gak hari ini bangun dari tidur? Dunia semakin jahat. Tetapi firman Tuhan tetap dikatakan, di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia berlimpah-limpah. You are under grace. Kita di dalam kasih karunia. Krisis boleh terjadi, apapun goncangan terjadi. Tetapi ingat, kasih karunia itu akan bertambah-tambah. Ada beberapa orang juga di sini yang rasanya sakit kakinya untuk berjalan. Saya katakan itu hambatan-hambatan, itu bukan penyakit. Kau harus bangun dari tidur saat ini. Dan saya nggak mau membuat kalian nyaman di tempat. Saya ingin mengundang siapa Anda yang benar-benar bangun dari tidur. Engkau akan berjalan dalam kuasa otoritas Tuhan. Maju ke depan sekarang, maju ke depan sekarang. Amin, amin, amin. Apa dosa yang paling terselubung di antara kita sebetulnya dosa apa? Mencuri, berzina, membunuh, nyopet, ngerampok, menyakiti orang lain. Menunda-nunda. Tetapi this is the calling from the Lord. Pagi ini siapa yang mau dipakai Tuhan? Dalam waktu percepatan. Pertama, jangan menunda-nunda. Kedua, keluar dari nyaman. Keluar dari kenyamananmu. Karena kau sudah nyaman, sudah biasa seperti ini. Dan you stay. Sampai Maranatha, you will stay. Roh Kudus ketika dicurahkan akan membuat kita dinamis. Bergerak. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mari bergerak sesuai dengan waktu Tuhan. Roh keperkasaan ada dalam dirimu.
Roh yang sama pun ada dalam dirimu. Kasihan hamba Tuhan yang dipuja-puja tuh bisa jatuh. Percaya ada roh yang luar biasa dalam diri kita. Roh Kudus di dalam kita akan memampukan. Engkau yang sakit atau yang tadi kesemutan, ibu yang kesemutan atau engkau sulit untuk bergerak. Saat ini juga engkau bergerak saat ini. Bergerak, 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 bergerak. Engkau akan berlari, engkau akan melangkah, engkau akan melompat. Di dalam nama Yesus. Oh, engkau akan bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan. Jangan selalu mengandalkan hamba-hamba Tuhan besar. Ini gerakan yang disebut All Saints Movement. Gerakan orang-orang kudus sedang datang. Bahkan anak-anakmu pun akan dipakai oleh Tuhan. Berkati, 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 berkati. Di dalam nama Yesus. Pakai mereka untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus.